Tapi ketika Gen Z hari ini tidak berdaya, yang kita takutkan Indonesia emas 2045 itu menjadi Indonesia yang cemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua pendengar setia Elemen Voice? Jumpa lagi dengan saya Diarizky Hartunisa. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan salah satu tema yang kita angkat, yaitu peran dan tantangan Gen Z untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Tentunya bersama narasumber yang sangat-sangat luar biasa dan juga tidak asing lagi di kalangan aktivis Indonesia, khususnya Yogyakarta. Kita sambut dengan meriah Kak Abdullah Aryansah. Selamat datang di Elemen Voice, Kak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih ini udah diundang di Elemen Voice. Halo kawan-kawan semuanya. Ya. Kesibukannya apa sekarang, Kak Abdullah? Sekarang sih ya seperti halnya teman-teman Gen Z yang lain, cuman lebih ke konsentrasi buat ngembangin komunitas kita, Gen Z Institute, itu baik itu yang di Jogja atau di beberapa daerah yang lain. Oke. Perlu teman-teman ketahui, Kak Abdullah ini adalah founder Gen Z Institute, di mana teman-teman yang pengen join nanti bisa langsung follow akun Instagramnya Gen Z Institute ya. Di bawah ini. Oke. Kita santai aja ya, Kak ya. Berangkat dari tema kita, Kak, peran dan juga tantangan Gen Z untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Sebagai founder Gen Z Institute, tentunya Kak Abdullah memiliki alasan atau latar belakang kenapa sih menciptakan atau membentuk komunitas Gen Z ini? Jadi kalau diceritain dari awal ya, kenapa hadirnya Gen Z Institute? Gen Z Institute ini lahirnya itu, Kak, di daerah istimewa Yogyakarta, bertepatan di 28 Oktober, itu di hari Sumpah Pemuda, dengan semangat Sumpah Pemuda. Pada saat itu sebelumnya kan aku di Forum BMDIY sebagai koordinator umum Forum BMDIY di 2022, lengsernya di 2023. Jadi sempat kumpul sama teman-teman pengurus, teman-teman presiden mahasiswa, gitu kan, karena kepengurusan ini masih solid, kita melakukan diskusi dan pembacaan, tapi kepengurusan udah harus demisioner, makanya alhasil kita melalui diskusi ini membaca tentang populasi bonus demografi Indonesia pada saat ini. Begitu banyak anak muda, begitu banyak problemnya, sehingga kami ingin membuat suatu wadah ataupun laboratorium bagi anak muda untuk berkumpul, untuk berkembang, untuk berdaya, yaitu lahirlah namanya Gen Z Institute. Oke, menarik banget ya teman-teman. Salah satu fokusnya kalau nggak salah, ada 5 fokus ya kalau nggak salah. 5. Mungkin bisa dijelaskan apa aja concernnya dari Gen Z Institute? Kalau kita dari Gen Z Institute ini kan dari lahirnya sehingga concern di 5 isu. 5 isu ini adalah isu yang sangat dekat sama Gen Z hari ini. Itu yang pertama ada isu pendidikan, mental health, entrepreneur, politik, dan juga isu lingkungan. Jadi 5 isu inilah yang menurut kita sama teman-teman kemarin yang paling dekat sama Gen Z dan juga menjadi problem Gen Z hari ini dan menjadi aspirasi yang bakalan terus disuarakan sama Gen Z hari ini. Jadi ada 5 isu itu. 5 isu menarik banget. Mungkin juga bisa dikenalin, Kak, kira-kira sejauh ini hampir 2 tahun ya berarti ya? Iya, ini masuk nanti 28 Oktober itu 3 tahun. 3 tahun, sudah 3 tahun. Nah, dari 3 tahun ini kira-kira Gen Z Institute ini udah ada di daerah mana aja nih? Oke, kalau daerahnya itu kan pertama di daerah istimewa Yogyakarta. Terus karena aspirasi dari teman-teman Gen Z yang ada di DIY, kita ada di Bantul, ada di Sleman. Terus kalau di Sumatera Selatan itu kita ada di Musi Banyuasin sama Linggau. Terus juga kita ada di Gen Z Jabodetabek, Gen Z Aceh, Gen Z Riau, sama ada juga Gen Z di IKN di ibu kota. Gitu. Berarti sudah hampir menyeluruh ke seluruh Indonesia. Amin. Ya. Nah, jadi teman-teman yang pengen join, monggo bisa join, bisa langsung follow akun Instagramnya Gen Z Institute, karena pastinya di sana akan banyak informasi dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa dibersamai oleh teman-teman Gen Z di seluruh Indonesia. Kita balik lagi ke topik. Kalau Kak Abdullah membaca, gimana sih kiranya peran yang bisa kita ambil
khususnya Gen Z untuk menyongsong Indonesia Emas 2045? Oke, tentunya kan berbicara Indonesia hari ini sebenarnya kita diuntungkan dengan populasi anak muda ataupun Gen Z yang begitu banyak. Ya bisa disebut kita hari ini mengalami bonus demografi. Bayangin menurut data DPS itu Gen Z hari ini tuh mencapai 74 juta lebih lah, kurang lebih 74 juta. Cuman dari beberapa banyak Gen Z yang ada di Indonesia ternyata ada juga permasalahan bahkan problem-problemnya. Contohnya ada 10 juta lah kurang lebih Gen Z hari ini yang pengangguran. Nah, terus bagaimana kita bisa memandang Indonesia Emas 2045, itu kan 1 abad Indonesia. Betul. 25 tahun lagi lah kurang lebih. Ketika hari ini Gen Z ini seperti tidak berdaya gitu kan, karena banyaknya angka pengangguran, terus banyaknya pengidap mental health. Jadi Gen Z Institute coba ingin memfasilitasi anak-anak muda, anak-anak Gen Z hari ini yang ada di Indonesia untuk melihat Indonesia Emas ini sebagai momentum yang pas ketika itu untuk diri sendiri, bahkan untuk bangsa. Karena kan targetan Republik Indonesia hari ini, Indonesia itu di 2045 harus pemegang ekonomi dunia, bahkan masuk di nominasi 5 negara yang kuat bakalan pengendali ekonomi. Tapi ketika Gen Z hari ini tidak berdaya, yang kita takutkan Indonesia Emas 2045 itu menjadi Indonesia yang cemas. Karena bonus demografi ini kalau nggak benar-benar kita baca dengan baik, nggak benar-benar kita persiapkan, itu nggak bakalan berhasil. Saya memandang selalu optimis untuk Indonesia Emas 2045. Ini masih ada waktu 25 tahun agar Gen Z hari ini mampu berdaya, mampu berkompetitif, menjadi kompetitor, ataupun menjadi seorang pelopor anak muda yang sejati. Secara historis kan di Indonesia banyaklah tokoh-tokoh anak muda, baik itu zaman sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, sampai hari ini. Cuman kita dihadapkan dengan bonus demografi Indonesia Emas 2045. Kita selalu memandang bahwasanya Gen Z juga nggak bisa bergerak sendiri nih di Indonesia Emas 2045. Harus berkolaborasi dengan lintas generasi. Seperti ya semangat dan slogannya Gen Z lah, berpikir, bergerak, berdampak dengan semangat kolaborasi lintas generasi membangun negeri untuk suksesi Indonesia Emas 2045. Menarik banget ya. Jadi memang target pencapaiannya fokus di Indonesia Emas tahun 2045 untuk saat ini. Nah, banyak sih teman-teman di luar sana yang mendapat label. Kita ini, saya kebetulan juga termasuk Gen Z ya Kak ya. Betul. Kita banyak sekali dilabeli dengan generasi sandwich, generasi pemalas, generasi yang semuanya serba instan, karena tidak menutup kemungkinan kita lahir di dunia digital. Segala kemudahan kita bisa dapatkan dengan cuma-cuma. Jadi mungkin dari situ kita terbentuk ya Kak ya. Menurut Kak Dula gimana dengan labeling kita yang Gen Z yang macam-macam itu, yang konotasinya cukup negatif kalau saya lihat ya, seperti itu, gimana Kak? Betul. Karena ya memang banyak tanggapan lah, sampai banyak meme, banyak konotasi yang negatif terhadap anak muda hari ini, terutama Gen Z. Ya sebenarnya banyak faktor gitu kan, mulai dari faktor sosial media, terus situasi politik dan sosial hari ini itu menjadi menjadi titik temu mental health yang pengidap di Gen Z hari ini. Bayangin di Jogja aja itu hampir tiap tahun bahkan ada 1-2 pelajar dan mahasiswa yang bunuh diri gitu kan. Benar. Faktornya betul yang disampaikan sama kakak tadi, salah satunya sosial media. Karena sosial media hari ini udah nggak bisa dibendung, algoritmanya begitu kencang sehingga menjadi daya tekanan mental anak-anak muda hari ini, terutama Gen Z. Ya banyaklah hari ini contohnya 25 tahun udah punya Lamborghini gitu kan. Banget. Sehingga ketika kita Gen Z ini udah nggak dapat fasilitas dari negara tentang pekerjaan, pelatihan, kesempatan, ditambah lagi sosial media melihat tampilan-tampilan yang capaian-capaian entah itu flexing, entah itu benar ataupun tidak, menjadi tekanan sehingga merasa frustasi, nggak percaya diri pada hari ini. Gen Z juga buat kok namanya programnya Jumat Overthinking. Jumat Overthinking. Nah, itu bisa tuh di live IG.
Ya. Jadi Jumat Overthinking itu kita bahas ini Kak, kita bahas tentang ekonomi, tentang sosial. Yang paling penting ya sering kita bahas itu tentang mental health, tentang Gen Z hari ini agar memotivasi agar Gen Z hari ini tidak merasa sendirian. Nah tentunya karena banyak data-data menyebutkan Gen Z di Indonesia ini minim akan literasi dan critical thinking, sehingga kita nggak bisa lagi menfilter apa yang kita lihat di sosial media. Harusnya ketika pondasi kita itu udah kuat berbicara tentang literasi, critical thinking, ketika kita menyerap informasi kita filter dulu gitu kan. Habis itu ya habis kita rebahan malam nonton TikTok dan segala macam, paginya semangat lagi. Nah, karena udah dipondasin sama literasi dan kebangsaan yang kuat gitu. Iya. Nah teman-teman, jadi kalau aku tadi lihat penjelasan dari Kak Dullah, Gen Z ini selain menjadi ruang aman, juga bisa menjadi memberi solusi ya untuk teman-teman Gen Z. Insya Allah menjadi solusi. Jadi gini Kak, aku juga baca salah satu riset dari World Data Lab yang menyebutkan bahwa generasi Z atau Gen Z ini juga digadang-gadang sebagai konsumen terbesar di masa depan, karena dari riset tersebut Gen Z yang berusia antara hari ini 28 sampai berapa 13 tahun ya, menduduki 1/4 dari penduduk di dunia, bahkan dunia. Nah ini kan harus mendapatkan atensi khususnya dari pemerintahan juga. Seperti yang Kak Dullah tadi sampaikan, perlunya kolaborasi gitu kan Kak. Nah bicara tentang peran tadi sudah dijelaskan, kemudian tantangan Kak, dari kacamata Gen Z sendiri, apa sih yang Gen Z lihat untuk Indonesia Emas 2045 itu seperti apa sih? Kalau dari kacamata Gen Z dulu. Kalau dari kacamata Gen Z ya, tantangannya menuju Indonesia Emas 2045 ini begitu banyak gitu kan. Salah satu yang kita diskusikan tadi berbicara sosial media. Arus algoritma sosial media hari ini yang begitu kencang. Terus kita juga berbicara Gen Z hari ini kebanyakan sifatnya konsumtif. Ya betul. Jadi kita hanya menerima informasi, menerima arus sosial media, sehingga kita nggak bisa menfiltrasi ataupun kita nggak bisa menelaborasikan itu menjadi sebuah karya. Itu menjadi tantangan juga. Kebiasaan Gen Z di Indonesia ini konsumtif gitu kan, itu yang pertama. Terus yang kedua, tantangannya itu kurangnya rasa percaya diri tadi, mental health tadi, tergantung dari lingkungannya kayak gitu kan, sosial media ataupun dari keluarganya, karena banyak hari ini Gen Z yang menurutku agak berjarak dengan realitas sosial hari ini, agak berjarak dengan keluarganya atau bahkan agak berjarak dengan masyarakat. Itu menjadi tantangan juga. Betul. Bahwasanya ya Indonesia ini punya semangat, namanya itu semangat gotong royong. Itu menjadi tantangan ketika hari ini Gen Z selalu merasa sendirian, terkurung di kamar. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tantangannya kurangnya kesempatan. Betul. Harusnya Gen Z dengan populasi yang begitu banyak di Indonesia, ketika kita mau mensukseskan Indonesia Emas dengan anak muda, dengan Gen Z, harusnya Gen Z itu sering diberikan kesempatan, peluang ya. Peluang, apapun itu kesempatannya, baik itu kesempatan dalam pendidikan, bahkan kesempatan dalam merumuskan kebijakan. Betul. Jadi perlu didengar gitu kan. Hari ini kan pemerintah aku lihat seperti FOMO. Tiba-tiba bahas AI, tiba-tiba bahas teknologi yang untuk di kebijakan ini untuk anak muda, tapi anak muda jarang dilibatkan. Tidak dilibat dalam membuat kebijakan tersebut. Jadi hari ini ya kalau sering-sering baca majalah, baca berita di Amerika, bahkan di luar negeri sana, terkadang anak muda itu diberikan space untuk memberikan masukan setiap kebijakan politik di sana gitu kan. Indonesia harusnya bisa seperti itu, karena yang bakalan melanjutkan estafet kepemimpinan, bakalan melanjutkan generasi-generasi selanjutnya yaitu anak muda. Jadi kesempatan itu harus ada. Jadi berbicara suksesi Indonesia Emas 2045, keterlibatan Gen Z hari ini harus benar-benar dilibatkan. Jangan sampai Gen Z hari ini selalu muncul suara-suaranya dijadikan bahan untuk momentum politik 5 tahunan sekali. Momentum. Nah, itu sayang sekali. Kasihan Gen Z ini menurutku udah pintar semua hari ini Mbak, bayangin. Gen Z yang berpotensi itu udah ada di seluruh Indonesia. Ada yang di Aceh, ada yang di Kalimantan, ada yang di Papua, ada yang di Sumatera. Semuanya udah berkumpul Gen Z hari ini. Cuman negara ataupun pemerintah hari ini harus benar-benar memfasilitasi, mengakomodasi
apa maunya Gen Z. Sesekali lah pemerintah coba turun untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi Gen Z, berbicara AI, berbicara pendidikan, berbicara lingkungan, berbicara tentang ekonomi. Gen Z pasti mampu untuk menjawab setiap tantangan tersebut. Memang kolaborasi ini penting. Gen Z memberikan aspirasi, ya yang lebih senior pemerintah mengakomodasi, bahkan berdiskusi apa yang terbaik kebijakan hari ini. Jangan sampai kebijakannya untuk Gen Z tapi Gen Z tidak dilibatkan. Nah, itu menurutku sayang sekali. Itu tantangan yang hari ini kita alami. Semoga ke depannya kolaborasi-kolaborasi itu terjadi untuk suksesi Indonesia Emas 2045 gitu. Ya, amin. Ini juga harapannya podcast ini juga dapat didengarkan oleh seluruh lapisan ya. Tidak hanya kita Gen Z, tapi juga pemerintahan juga ikut melek dan memberikan atensinya kepada kita Gen Z. Bahwa sebenarnya kita sudah punya potensi. Tapi potensi itu kadang memang tidak digunakan atau tidak support oleh pemerintahan. Untuk itu kalau menurut Kak Dullah sendiri nih, tadi ada politik ya, momen politik ada yang menarik. Akhir-akhir ini Indonesia kan bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Bukan akhir-akhir ini sepertinya ya. Sebelum-sebelumnya juga ya sama aja. Tapi akhir-akhir ini lebih nggak nyaman kan gitu. Dan nggak sedikit Gen Z yang akhirnya ikut turun ke jalan ya, menyuarakan aspirasinya, ikut mengkritik pemerintahan. Nah, menurut kakak gimana nih? Karena salah satu fokus kakak kan di Gen Z Institute ada politiknya juga ya. Betul. Bagaimana kakak melihat itu, teman-teman Gen Z turun ke jalan gitu? Ya fenomena akhir-akhir ini kan banyak anak muda yang turun ke jalan. Ya sebenarnya bahkan ya masyarakat dan orang-orang yang lebih tua dari Gen Z itu sebenarnya juga ikut turun. Kayak ojol ya, gitu bener, kan, yang lain-lain itu juga menyuarakan aspirasinya. Ya sebenarnya hal yang positif gitu kan, dengan hari ini anak mudanya ikut mengawal kebijakan, bahkan menyampaikan, meluapkan aspirasinya ke jalan. Ya ada konotasi negatif, ada konotasi positif, karena ada juga kayak penjarahan, terus penghancuran fasilitas. Sebenarnya itu tidak dibenarkan gitu kan, cuman di sisi lain kita selalu ambil tragedi ini itu sebab akibatnya apa kayak gitu kan. Dan aku melihat Gen Z di Indonesia itu berbicara kepedulian, bicara critical thinking, itu ada. Cuman terkadang jangan sampai Gen Z hari ini hanya FOMO gitu. FOMO ya, ikut-ikutan, apalagi yang mungkin nyesewu kayak masih SMA, masih belum kuliah lah, teman-teman yang masih mencari jati dirinya itu kan, yang cuma ikut-ikutan gitu. Jadi di sini kan kita lihat nih, itulah pentingnya kerjasama lintas generasi. Berbicara FOMO, kan FOMO ya bahasa sekarang gitu kan. Di sisi lain mereka peduli sebenarnya, cuman mereka nggak tahu mau ngapain. Contohnya anak-anak SMA tadi, sehingga mereka ya kita nggak tahu apa yang mereka lakukan di lapangan. Tapi di sisi lain kita ambil nilai positifnya. Oh, ketika orang udah peduli, seharusnya kolaborasi lintas organ, lintas generasi harus benar-benar gerakan ini biar lebih terarah. Karena kita memang minim literasi di Indonesia ini. Bahkan ya data menyebutkan kita berada paling bawah lah literasi di dunia, bahkan di Asia. Jadi ketika udah kita memiliki kepedulian, seharusnya kepedulian ini diisi dengan hal-hal yang sifatnya substansi, hal-hal yang sifatnya data, agar gerakan-gerakan Gen Z depan itu sustain. Bukan hanya sekedar gerakan momentuman ataupun gerakan terbawa arus sosial media. Aku tetap menilai hal yang positif, baik itu FOMO ataupun tidak FOMO. Karena teman-teman udah berani menyuarakan pendapat tersebut. Cuman alangkah lebih baik ketika melakukan suatu gerakan atau bahkan demonstrasi, itu melakukan pembacaan terlebih dahulu agar mendapat atensi dan dukungan dari masyarakat. Betul. Jadi nggak jadi suatu persoalan FOMO nggak FOMO, cuman diisi lagi lah bahan-bahan apa yang perlu disampaikan tersebut. Selepas ya memang situasi akhir-akhir kemarin saya lihat anak-anak muda, mungkin masyarakat udah mulai muak lah lihat tingkah laku pemerintah yang hari ini bisa disebut offset gitu kan, udah kelewatan. Ya mungkin menjadi teguran keras buat pemerintah bahwasanya hari ini anak muda dan masyarakat itu mampu dan tetap bisa menjadi agent of change, bahkan agent of social control untuk pemerintah itu sendiri. Jadi berhati-hati aja pemerintah hari ini, karena begitu gampang kita mendapatkan akses informasi,
sehingga mereka nggak bisa sembarang lagi memiliki sikap. Ya kita kemarin lihat rame-rame di Nepal. Iya, Nepal ya. Berhasil Ya, mereka. luar biasa sih itu. Aku nggak bisa bayangin kalau mungkin di Indonesia sampai kayak gitu. Tapi tetap Indonesia menurut aku masih punya adab, ya, masih punya moral dan budaya. Jadi, tapi nggak dibenarkan juga Kak sikap penjarahan kemarin kan. Tetap itu sih. Tapi kalau menyikapi Nepal kemarin, geleng-geleng sih teman-teman. Itu kan gerakannya dari Gen Z juga. Iya benar, dari Gen Z. Bahkan dari pelajar sampai mahasiswa, sampai ada salah satu pelajarnya yang berorasi yang keren banget sehingga mampu membangkitkan semangat dan menyadarkan masyarakat tentang realita sosial dan politik di Nepal di sana, sehingga menjadi api pemantik perubahan itu sendiri. Betul. Kalau kakak lihat nih dari pemerintahan kita Indonesia, lagi-lagi dari kacamata Gen Z, apa sih hal yang paling krusial yang harus segera diperbaiki dari sistem pemerintahan Indonesia? Selain daripada mungkin pendidikan ataupun ekonomi dan kesehatan, mungkin dari kacamata Gen Z apa? Ada hal lain kah? Kalau dari kacamata Gen Z ya, tetap kalau di DPR tuh kan ada keterlibatan perempuan gitu kan, di kursi ada di DPR, tapi juga kita perlu menyuarakan keterlibatan Gen Z di kursi-kursi DPR. Hari ini kita lihatlah di pemerintahan, bahkan di eksekutif dan di legislatif, jarang sekali kita melihat orang yang memangku kebijakan itu sesuai dengan bidangnya atau bahkan belum melewati jenjang-jenjang proses. Sebenarnya Indonesia ini nggak kekurangan orang pintar, nggak kekurangan aktivis, tapi kesempatan itu yang nggak ada. Jadi penting hari ini ya pemerintah hari ini yang memiliki, bisa kita sebutlah kekuasaan gitu kan, walaupun sebenarnya kekuasaan dimiliki sama rakyat, harus lebih melihat lagi ke bawah gitu kan. Ya sorry, aku bisa sefrontal ini menyebutkan hari ini isi-isi yang ada di legislatif bahkan di eksekutif itu kebanyakan artis gitu kan, kebanyakan pengusaha yang hanya ingin mementingkan kepentingannya sendiri atau hanya memuaskan memuaskan eksistensinya gitu. Padahal menurutku kalau untuk memperjuangkan republik ini, kalau benar-benar dari bawah gitu kan, melewati proses-proses politik, itu bakalan lebih substansi ketika mereka memperjuangkan hak-hak rakyat gitu kan. Terkadang hari ini mereka terlalu mementingkan kepentingan mereka sendiri, sehingga dalam rekrutmen partai politik atau rekrutmen pejabat itu hanya melihat dari elektabilitasnya aja, tapi nggak melihat intelektualitasnya. Itu sangat disayangkan. Harusnya hari ini mereka lebih selektif lah. Siapa yang pantas di sana, siapa yang pantas diajak kerjasama untuk bangsa ini agar suksesi Indonesia Emas 2045 itu benar-benar tercapai. Aku melihat betul nih antara gap di setiap generasi gitu kan. Hari ini anak muda selalu dianggap anak kecil, suaranya dibutuhkan di pemilu, tapi secara substansi dan masukan Gen Z hari ini tidak begitu didengarkan. Itu sangat disayangkan sekali. Iya Kak, benar banget. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa dari perwakilan dari kita Gen Z juga sudah menduduki kursi parlemen, tapi lagi-lagi nggak substantif Kak, ya kan? Ya mungkin mereka tidak, mungkin artis usianya Gen Z. Mungkin mereka nggak melewati prosesnya itu. Beda lagi kalau mungkin yang jadi DPR ini aktivis kan teman-teman. Mereka benar-benar mengawal suara rakyat dan juga paham tangis rakyat seperti itu. Untuk pemerintahan ya lebih selektif tadi ya Kak ya. Lanjut. Untuk pemerintahan Indonesia, menurut kakak apa sih dukungan ataupun support yang harusnya diberikan kepada dari pemerintahan ke Gen Z ini untuk menyongsong 2045? Ya, menurutku seperti yang aku sampaikan di awal, pemerintahan harus lebih jeli lagi dalam membuat program-programnya agar program ini tepat sasaran gitu kan, dan programnya yang bersifat nafasnya panjang. Program juga harus melibatkan semua lintas sektor generasi gitu kan. Ya negara ini kan nggak mungkin bakalan bisa merdeka kalau nggak ada peran anak muda dan nggak ada yang namanya itu persatuan gitu kan dari setiap anak muda dari Jong Sumatera gitu kan, Jong Jawa, itu semuanya berkumpul untuk mendeklar mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi jangan melupakan
anak-anak muda jangan menganggap Gen Z itu selalu anak kecil. Terkadang kan berbicara dewasa itu bukan berbicara usia gitu kan, tapi berbicara kontribusinya, berbicara idenya, dan berbicara gagasannya. Ya kami berharap pemerintah hari ini mampu turun sampai ke akar, melihat potensi-potensi anak muda hari ini yang ada di seluruh Indonesia. Bayangin seperti saya sebutkan, ada 74 juta Gen Z di Indonesia, ada 10 juta yang nganggur, yang bisa merasakan bangku perkuliahan anak muda di Indonesia itu tidak sampai 50%, bahkan 10-15%. Nah ini menjadi PR besar Republik hari ini, bagaimana bisa memberikan fasilitas dan kesempatan pendidikan sampai S1 bahkan sarjana buat seluruh masyarakat Indonesia agar Indonesia Emas 2045 itu benar-benar tercapai. Ya minimal kalau hari ini anak muda itu sampai S1 gitu kan. Kalaupun kesempatan itu menjadi kompetitif ketika di dunia kerja, tapi jiwa survivalnya dia bisa buat usaha sendiri gitu kan. Mungkin dia bisa membangun relasi dengan baik dengan pemerintahan sehingga masuk dalam pemerintahan walaupun dia nggak dapat kerja di pabrik dan lain segala macam. Hal-hal ini memang harus dilihat melalui pendidikan. Solusinya apa? Pendidikan gratis, bukan hanya makan gratis. Itu. Pendidikan gratis bukan hanya makan gratis. Betul. Hari ini sebenarnya beasiswa sudah banyak, tapi lagi-lagi semakin kesini kita jujur Kak, banyak yang kena efisiensi. Alhasil kuota dari pendidikan, kuota dari beasiswa. Iya, kuota dari beasiswa itu dibatasi, kabarnya seperti itu karena kena dampak efisiensi. Nah, teman-teman, dari apa yang telah disampaikan oleh Kak Dullah tadi, kita sama-sama melihat bahwa kolaborasi itu penting. Gen Z itu sudah memiliki banyak potensi, tapi juga harus disambut oleh pemerintahan yang juga melibatkan kita Gen Z dalam segala sektornya. Nah, selanjutnya Kak, kalau berbicara tentang Gen Z lagi dan Indonesia Emas tahun 2045, ini kan banyak banget dan kompleks banget. Kira-kira kalau dari kacamata Kak Dullah sendiri, apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk Gen Z? Karena aku melihat bahwa Gen Z ini memang luar biasa penanganannya gitu. Dan problematik. Iya, problematik. Distraksi media sosial, lingkungan, kemudian lingkungan itu pun lingkungan keluarga ya kan, lingkungan belajar, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Ditambah dengan rendahnya literasi. Hari ini kita dipertontonkan dengan keadaan Gen Z yang seperti itu. Nah, pesan dari Kak Dullah sebagai founder Gen Z Institute untuk Gen Z yang nonton nih, gimana Kak? Jadi gini, memang ya yang seperti kita sebutkan tadi, Gen Z hari ini cukup problematik gitu kan, banyak faktor. Ya banyak juga Gen Z yang masuki fase quarter life crisis gitu kan. Kakak ngalamin nggak? Ya jelas, secara manusiawi semuanya boleh mengalami quarter life crisis. Tapi di sisi lain bagaimana hari ini kita coba untuk bangkit gitu. Itu yang poin yang paling penting gitu kan. Bangkitnya ya dengan cara apa? Jangan pernah merasa untuk sendirian, bahwasanya hari ini kita lahir di bangsa yang cukup peduli dengan sesama. Kita banyak menyaksikan di sosial media, bahkan di TV. Jadi pesannya ya, harapanku ke depan Gen Z jangan pernah merasa sendirian, bahwasanya harus tumbuh dengan percaya diri, dengan kemampuan kita gitu kan. Selalu tetap mencari peluang dan kesempatan. Yakinku ketika peluang dan kesempatan itu ada, Gen Z hari ini juga mampu untuk survive gitu kan. Dan Gen Z juga harus critical thinkingnya harus lebih dihidupkan lagi gitu kan, baik itu di sosial media, di jalanan, bahkan di lingkungan masyarakat. Ya seperti kata Dr. Faisal, dia nulis buku tentang kembali ke akar, itu tentang anak muda. Dia bilang seperti ini, belajarlah seperti alam gitu kan. Ketika benih itu ditanamkan di tanah, dia bakalan bakalan mengakar ke bawah dan menjulang ke atas. Jadi Gen Z itu harus benar-benar sebelum berkarya, sebelum untuk mementingkan kepentingan dia secara pribadi, tapi juga cobalah berbaur dengan masyarakat agar kita kuat secara pondasi, kita kuat secara moral. Ketika kita melakukan sebuah karya dan prestasi, kita balance nih, sosial
sosial moral kita clear, secara prestasi kita juga clear. Jadi Gen Z memang tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat. Iya. Itu pesannya buat anak-anak Gen Z. Oke, demikian pesan-pesan dari Kak Dula. Semoga dapat menjadi atensi buat teman-teman Gen Z di luar sana. Yang terakhir Kak, closing statement Kak, monggo dari Kak Dula bisa disampaikan. Kalau closing statement dari aku sih ya tetap semangat buat teman-teman Gen Z hari ini, tetap berjuang. Bahwasanya Gen Z hari ini bukanlah generasi sandwich, bukanlah generasi strawberry. Bahwasanya Gen Z hari ini adalah pelopor masa depan. Terakhir saya mau meminjam katanya Tan Malaka yang ada di buku ini. Kalau kaum pelajar hari ini selalu menganggap dirinya pintar dan tinggi, tidak mau melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul, yang memiliki cita-cita sederhana, lebih baik pendidikan itu ditiadakan. Tetap berpikir, bergerak, dan berdampak, semangat kolaborasi lintas generasi membangun negeri, dan selalu join Gen Z Institute. Ya, Makasih banyak ya. Gen Z Institute ya. Terima kasih banyak atas waktunya Kak Dula dan juga tim. Demikian teman-teman episode kali ini tentang peran dan juga tantangan Gen Z untuk menyongsong 2045. Saya Adi Rizky Hartunisa. See you. Dadah. Nah.